ekonomi Islam adalah suatu mekanisme atau cara prosedur kerja yang digunakan oleh para pelaku sistem ekonomi sesuai dengan bidang masing-masing dan menjalankan prinsip keuntungan dengan cara masing-masing, namun tetap berpedoman terhadap ilmu ekonomi dan prinsip ekonomi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan baik dan maksimal. Sejarah lahirnya kapitalisme. 1. Sebelum ilmu ekonomi modern lahir, aliran ekonomi yang ada adalah ekonomi merkantilisme. 2. Aliran ini memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah, egoistis, dan mementingkan diri. Ketiga, aktivitas ekonomi tidak boleh berjalan sendiri karena akan menimbulkan penindasan antar manusia. Keempat, negara harus berperan dalam mengendalikan kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Kelima, untuk meningkatkan kesejahteraan negara juga harus memproduksi berbagai komoditas untuk diekspor guna memperoleh emas. Kegagalan merkantilisme. Yang pertama, merkantilisme ini ternyata gagal mensejahterakan ekonomi rakyatnya, bahkan membuat perekonomian semakin memburuk. Yang kedua, hal ini mendorong lahirnya paham baru yang dianggap revolusioner pada waktu itu. Mekanisme pasar bebas. Yang pertama, mekanisme pasar bebas akan mampu menyelesaikan masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa. Yang kedua, problem ekonomi tersebut akan dapat diselesaikan dengan mekanisme harga yang terbentuk dari proses keseimbangan pasar. Yang ketiga, dengan istilah lain, mekanisme pasar bebas akan mampu menyelesaikan masalah produksi, konsumsi, dan distribusi sekaligus. Keseimbangan pasar bebas. Kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan atau equilibrium. Yang kedua, dalam posisi keseimbangan, kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Yang ketiga, daya beli diperoleh dari faktor-faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, sewa, dan lain-lain. Materi ketiga, pandangan dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa kelangkaan bukanlah problem yang asasi dari ekonomi manusia, sehingga persoalan produksi, baik apa, bagaimana, dan untuk siapa komoditas akan diproduksi bukan prioritas pembahasan ekonomi Islam. Problem asasi ekonomi. Menurut pandangan Islam, problem ekonomi yang asasi bukan pada masalah produksi barang dan jasa. Masalah produksi dianggap masalah yang mudah untuk diselesaikan. Masalah yang asasi dari ekonomi justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa harus beredar di tengah masyarakat. Mengapa? Kita dapat meninjaunya dalam dua aspek, yaitu yang pertama tinjauan fakta, yang kedua tinjauan Al-Quran. Tinjauan fakta. Manusia memproduksi barang dan jasa tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri. Faktanya, sebagian besar barang dan jasa yang diproduksi manusia adalah untuk kepentingan atau kebutuhan manusia lain. Aktivitas ekonomi yang paling besar justru didominasi oleh transaksi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Transaksi antar manusia. Transaksi itu dapat berupa jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, memberi dan meminta, sebagainya. Kenyataan menunjukkan bahwa proses transaksi inilah yang lebih banyak menimbulkan problem ekonomi. Masalah produksi. Sedangkan menyangkut produksi, barang dan jasa hampir tidak ada problem yang muncul karena lebih terukur, mudah dihitung, bisa direncanakan, mampu diproyeksikan oleh akal manusia. Kemampuan berproduksi. Fakta menunjukkan bahwa barang dan jasa saat ini sudah mampu diproduksi secara melimpah ruang oleh manusia, bahkan sudah melebihi kebutuhan manusia itu sendiri.